warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini nak? Ya, ibu doakan semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Dan ingat selalu pesan ibu, kita semua harus tetap semangat dan harus tetap jaga kesehatan. Ya baik, pagi hari ini kita bertemu kembali dengan ibu, yaitu dengan materi kita yang baru tentang unsur-unsur kubus dan balok. Ya, untuk kubus dan balok ini adalah merupakan bangun ruang sisi datar. Ya, bangun ruang sisi datar itu ada 4 ya, kubus, balok, prisma, dan limas. Maka untuk pertemuan yang kali ini kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang kubus dan balok. Di kubus dan balok ada unsur-unsurnya. Apa-apa saja sih unsur-unsur kubus itu? Sebelum masuk ke unsur-unsur kubus, mari kita lihat pengertian kubus dan balok. Pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kongruen di sini maksudnya memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama, itu namanya kongruen. Ya, jadi ibu ulangi, kubus adalah bangun ruang 3 dimensi. Kalau dia bangun ruang berarti 3 dimensi yang dibatasi 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Ya, bentuknya nanti dia sama-sama berbentuk bujur sangkar. Nanti kita lihat gambar kubus itu bagaimana. Kemudian kubus memiliki 6 buah sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Ini nanti juga ibu akan jelaskan yang mana yang dikatakan sisi, yang mana dikatakan rusuk, dan mana yang dikatakan titik sudut. Kemudian kita lihat pengertian balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak 1 pasang di antaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Berarti untuk kubus dan balok ini sama-sama memiliki 6 buah sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Perbedaannya kalau dia kubus ya, bidangnya atau sisi-sisinya merupakan bujur sangkar. Kemudian kalau dia balok ya, sisi-sisinya merupakan persegi panjang. Inilah dia unsur-unsur kubus dan balok. Anak ibu perhatikan gambarnya ya. Di sini ada yang dikatakan rusuk ya. Ini dia, ini namanya rusuk. Ya, ini namanya rusuk. Nanti kita lihat lagi lebih jelasnya ya. Kemudian ada titik sudut. Titik sudut yang ini. Kemudian bidang. Bidangnya itu yang ini. Nah, ya, nama lain bidang itu adalah sisi. Nah, sama yang ini namanya bidang. Oke, kemudian ada diagonal ruang. Ini diagonal ruang. Ya, kemudian ada diagonal bidang atau diagonal sisi. Inilah dia diagonal bidang atau diagonal sisi. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas ya. Oke, kita bahas yang pertama adalah bidang atau sisi. Ini adalah gambar kubus dan ini adalah gambar balok. Ya, nama kubus ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Cara penulisannya nanti anak ibu A, B, C, D, huruf besar semuanya ya, A, B, C, D, titik. E, F, G, H. Semua ditulis dengan huruf besar. Kemudian nama balok ini adalah balok P, Q, R, S, T, U, V, W. P, Q, R, S, T, U, V, W. Nama baloknya. Cara penulisannya nanti P, Q, R, S, titik. T, U, VW ya, semua ditulis dengan huruf besar dan harus berurutan, nah tidak boleh lompat-lompat ya, seperti ini contohnya. P, Q, R, S. Enggak boleh anak ibu menyebutkannya P, R, S, Q, enggak boleh. P, R, S, Q, enggak boleh melompat ke R dulu, dia enggak boleh, harus berurutan. P, Q, R, S. Oke, nah kita bahas tentang bidang atau sisi pada kubus dan balok. Ya, yang pertama kita bahas untuk si kubus dahulu. Ya, kubus ini memiliki 6 buah bidang atau sisi.
Ya, perhatikan gambar kubus ini ya. Sisi-sisinya atau bidang-bidangnya yang mana saja? Yang pertama adalah A, B, C, D ini. A, B, C, D. Untuk lebih jelasnya anak ibu perhatikan ruang tamu anak ibu. Ya, atau kamar anak ibu. Nah, kamar anak ibu itu mungkin sebagian besar berbentuk balok atau berbentuk kubus, ya. Nah, jadi yang dikatakan sisi itu ada 6. Yang pertama adalah alasnya, yang anak ibu pijak lantainya. Nah, itu namanya sisi alas atau bidang alas, ya. Di dalam gambar ini yaitu si A, B, C, D. Berarti yang ini nak bidangnya, alasnya. Nah, yang ini. Kemudian tutupnya, ya, atasnya. Nah, nama sisinya atau bidangnya E, F, G, H. Ini dia. Ya, berarti ini atapnya. Kalau rumah anak ibu berarti ini atapnya. Ya, E, F, G, H. Kemudian dinding sebelah kanan. Nah, ya, sisi sebelah kanan yaitu si B, C, G, F. Ini dia. Ya, yang ini berarti sisinya. Nah, ya, yang ini B, C, G, F ini namanya sisi sebelah kanan. Kemudian sisi sebelah kiri yang ini. Siapakah itu? A, D, H, E. Ini dia. Oke, kemudian sisi yang depan yang ini, yang sisi yang di depan itu, yaitu A, B, F, E. Ini dia. Nah, sisinya yang ini, nak, yang di depan ini. Ini. Ya, yang ini ya. Nah, ini namanya sisi depan. Kemudian sisi yang di belakang yang ini. Nah, ya, DC, GH, yang ini sisi yang belakang. Jadi, ya, kubus itu memiliki 6 buah bidang atau 6 buah sisi, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, B, C, G, F, A, D, H, E, A, B, F, E, dan D, C, G, H. Sama dia dengan balok. Ya, sama dengan balok. Nah, sisi alasnya, sisi bawahnya, yaitu P, Q, R, S. Ini dia. Sisi atasnya, berarti T, U, V, W. Yang ini dia. Berbentuk persegi panjang sisinya. Nah, kalau dia tadi kubus, dia ini berbentuk bujur sangkar, berbentuk persegi. Ya, kita kembali ke balok. Tapi tadi sisi alasnya atau sisi bawahnya yang ini, yaitu PQRS ini ya. Nah, kemudian sisi atasnya yang ini, TU, VW. Kemudian sisi sebelah kanannya yang ini, nah, QR, VU. Ini dia. Sisi yang sebelah kirinya yang ini, nak. Berarti PSWT. Sisi yang depan, PQT, ini sisi yang depan itu yang ini. Nah, yang ini dia sisinya yang di depan itu. Oke, PQT. Sisi yang di belakang yang ini, sisi yang di belakang itu. Nah, siapakah itu? SR, VW. Nah, kemudian bidang kubus, sisi kubus, bidang itu namanya sisi. Sisi kubus itu berbentuk persegi. Kemudian sisi balok itu berbentuk persegi panjang ini. Bentuknya persegi panjang kalau dia balok. Kalau dia kubus bentuknya persegi atau bujur sangkar ya. Oke, udah paham ya? Kita lanjut sekarang rusuk. Rusuk pada kubus dan balok. Nah, pada kubus yang dikatakan rusuk yang ini, garis yang ini. Nih, garis AB, CD, EF, HG atau GH ini dia. AB, CD, EF, GH. Perhatikan pada gambar. Ya, ini namanya rusuk. Garis AB ini dikatakan rusuk. Ya, AB, DC, EF, HG atau GH sama. Kemudian AD, BC, EH dan FG ini. AD, ya, AD, BC, EH dan FG namanya rusuk. Kemudian rusuk yang lainnya AE, DH, BF dan CG. Ini dia. AE, DH, BF,
dan CG. Itulah dia rusuk-rusuk kubus. Rusuk kubus itu ada 12 buah. Ya, ini dia ada 12 buah. Kemudian perhatikan rusuk pada balok. Ya, ada namanya si PQ, rusuk PQ, nih PQ, SR, TU, WV nih, ya. PQ, SR, TU, dan WP. Ini adalah rusuk-rusuk pada balok. Nah, kemudian mana lagi rusuk pada balok itu? PS, QR, TW, dan UV. PS, QR, TW, dan UV. Itulah rusuk kubus, rusuk balok. Kemudian mana lagi rusuk balok itu? PT, SW, QU, dan RV. Ini PT, SW, QU, dan RV. Ini dan RV. Itulah dia rusuk-rusuk pada balok. Rusuk pada balok juga ada 12 buah. Nah, perhatikan. Rusuk kubus itu sama panjangnya. Ya, berarti panjang si AB ini sama dengan CD. Sama dengan si EF, sama dengan si HG, sama dengan si AD, sama dengan BC, sama dengan FG, sama dengan EH, sama dengan AE, sama dengan DH, sama dengan BF, sama dengan CG. Ini dia. Ya, berarti kalau panjang si AB-nya 5 cm, sudah pasti si AE juga panjangnya 5 cm. Begitu juga dengan panjang si BC juga 5 cm. Ya, semua rusuk-rusuk pada kubus ini panjangnya sama. Kemudian rusuk balok itu, perhatikan balok. Rusuk balok itu terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Ini tadi yang dikatakan panjang ini. Nah, ya, ini namanya panjang pada balok. Rusuk yang ini dikatakan panjang. Siapa aja sih yang dikatakan panjang itu? PQ, SR, TU, WV. Inilah yang dikatakan panjang balok. Kemudian lebar balok. Nah, yang manakah lebar balok itu? Yang ini, nak. PS, QR, UV, dan TW. Ini adalah lebar balok. Ya, PS, QR, TW, UV. Ini dikatakan lebar balok. Kemudian tinggi balok, PT, SW, QU, dan RV. Ini tinggi balok. PT, SW, QU, dan RT. Paham ya? Sekarang yang ketiga adalah titik sudut pada kubus dan balok. Ini kubus dan ini balok. Titik sudut pada kubus adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Ini dia. Pada gambar perhatikan. Ya, ini titik A, ini di sini berarti titik sudut kubus. Yang ini titik B adalah titik sudut kubus. Begitu juga dengan titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Ini adalah titik-titik sudut pada kubus. Kemudian titik-titik sudut pada balok adalah titik P, Q, R, S, T, U, V, W. Berarti titik-titik sudut pada balok itu ada di sini. Ya, ini titik P. Di sini nanti titik sudutnya yaitu titik Q, titik R, titik S, titik T, di sini U, di sini V, di sini W. Inilah ya titik-titik sudut pada balok. Jadi titik sudut kubus dan balok itu sama-sama ada 8 buah. Sekarang yang keempat, diagonal sisi kubus dan balok ya, atau diagonal bidang kubus dan balok. Perhatikan gambar. Nah, ya tadi balok atau kubus tadi, sisi yang di depan ini ya, sisi ABCD ini ya, ini memiliki dua buah diagonal sisi, yaitu si AC dan si BD. Garis yang warna biru, nak.
HC dan BD. Ini dia. Nah, kemudian sisi yang di belakang, yang si HGFE, ya HGFE, sisi yang di belakang, diagonal sisinya si HF dan si GE, yang garis warna hijau, HF dan GE. Nah, ini dia. Ya, diagonal sisinya adalah EG dan HF. Kemudian untuk sisi yang sebelah kanan dan sebelah kiri pada kubus dan balok, ya. Nah, pada sebelah kanan diagonal sisinya yang mana? Si CF dan si BG. Nah, ini dia. Ya, kemudian pada sisi atau bidang sebelah kiri, ya, diagonal sisinya adalah si AH dan si DE. Ini dia. Oke, kemudian sisi yang bawah dan sisi yang atas. Nah, sisi yang bawah diagonal sisinya adalah si DG dan si CH. Ini dia. Ya. Kemudian untuk sisi yang atas, ya, diagonal sisinya adalah si AF dan si BE. Ini dia. Oke, paham ya? Kita lanjut yang kelima, diagonal ruang, kubus, dan balok. Ya, kubus dan balok itu diagonal ruangnya sama, ya. Nah, perhatikan pada gambar yang ini, ya, diagonal ruangnya adalah si AG dan si DF. Ini AG, ya, antara titik sudut yang sisi sebelah kiri atas dengan sisi yang sebelah kanan bawah. Ini namanya diagonal ruang. Kemudian si DF, ya, si DF, sisi sebelah kanan yang bawah dengan sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan yang atas dengan sisi sebelah kiri yang bawah. Jadi diagonal ruangnya untuk sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri adalah si DF dan si AG. Kemudian untuk sisi yang depan dan belakang, ya, diagonal ruangnya adalah BH dan CE. Ini, ya. Nah, sisi depan yang atas dengan sisi belakang yang bawah, yaitu si BH. Namanya diagonal ruang. Kemudian untuk sisi yang di depan, yang bawah dengan sisi yang di belakang yang yang belakang, ya, ibu ulang ya. Nah, untuk yang sisi depan, yang bawah, titik sudut yang bawah dengan sisi yang di belakang, titik sudut yang di atas, yaitu garis CE. Namanya diagonal ruang. Jadi diagonal ruang, kubus dan balok itu ada 4 buah. Ya, ada 4 buah. Oke. Kita lanjut yang keenam, bidang diagonal, kubus dan balok. Nah, pada kubus dan balok di bidang diagonalnya ada 6 buah. Ya, bidang diagonalnya ada 6 buah. Nah, yang pertama adalah bidang diagonal AFDD. Yang ini, nak. Yang warna kuning ini. Ya, ini namanya bidang diagonal. Dari mana ini didapat? Anak ibu perhatikan untuk sisi yang bawah dengan sisi yang atas. Nah, ya, untuk sisi yang bawah cari salah satu diagonal sisinya, yaitu si DG. Untuk sisi yang atas diagonal sisinya si AF. Maka hubungkan ini daerah yang ini. Nah, diarsirlah daerah yang ini. Maka daerah di GFA ini adalah namanya bidang diagonal. Kemudian untuk yang kedua, yang ini, ya, masih di bidang yang alas dengan bidang yang atas. Ya, bidang yang bawah atau alas dengan bidang yang atas. Nah, diagonal sisinya si CH. Untuk yang atas diagonal sisinya si BE, berarti hubungkan daerah yang ini, arsir daerah yang ini. Ini adalah namanya bidang diagonal, yaitu BEHC. Ini, ya, BEHC ini yang diarsir ini namanya bidang diagonal.
Kemudian anak ibu perhatikan untuk sisi yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, ambil salah satu diagonal sisinya. Di sini adalah si BG. Kemudian di sini adalah si AH. Maka daerah yang ini, ya daerah AHGB, ya AHGB yang ini, ya namanya bidang diagonal. Oke, kemudian masih di sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri, cari satu lagi diagonal sisinya yaitu si CF. Kemudian yang sebelah kiri si DE, maka daerah yang ini, yang diarsir ini, yang diberi warna ini namanya bidang diagonal DEFC. DEFC ya, yang ini namanya bidang diagonal. Kemudian untuk sisi depan dan belakang, ya sisi yang depan ambil salah satu diagonal sisinya yaitu si AC. Untuk sisi yang belakang diagonal sisinya adalah si EG, maka hubungkan daerah yang ini. Nah, maka daerah ACGE, ya ACGE ini adalah bidang diagonal. Kemudian masih di sisi depan dan belakang, sisi yang depan yaitu diagonal sisinya adalah si DB. Ya, adalah si DB. Untuk sisi yang di belakang adalah si HF. Hubungkan. Maka BDHF adalah bidang diagonal. Ya, selesai materi kita hari ini. Itulah tadi unsur-unsur pada kubus dan balok, yaitu ada namanya sisi atau bidang, ada namanya rusuk, titik sudut, diagonal sisi atau diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Oke nak, mudah-mudahan anak ibu semuanya dapat memahami materi kita hari ini. Dan bagi anak ibu nanti yang kurang paham, boleh nanti silahkan bertanya kepada ibu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.